Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Jumat 3 Februari 2023, hari biasa dalam Pekan Biasa yang keempat. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Markus bab atau pasal 6 ayat 14 sampai dengan ayat 29. Pada waktu itu Raja Herodes mendengar tentang Yesus, sebab namanya memang sudah terkenal, dan orang mengatakan, Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan, dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan, dia itu seorang nabi sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan kini bangkit lagi. Memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena kata-kata itu, Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud membunuh dia. Tetapi tidak dapat, sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Tetapi setiap kali mendengar Yohanes, hati Herodes selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya, tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk para pembesar, para perwira, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu putri Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes serta tamu-tamunya. Maka raja berkata kepada gadis itu, mintalah daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Lalu Herodes bersumpah kepadanya, apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun itu setengah dari kerajaanku. Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, apa yang harus kuminta? Jawab ibunya, kepala Yohanes Pembaptis. Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis dalam sebuah talam. Maka sangat sedihlah hati raja. Tetapi karena sumpahnya dan karena segan terhadap tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu dalam sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu. Dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kubur. Saudara-saudari yang terkasih, penginjil Markus hari ini mengisahkan tentang kemartiran Yohanes Pembaptis. Yohanes dipenjarakan karena mengingatkan Herodes bahwa tidak baik kalau ia mengambil dan menjadikan istri Herodias yang adalah istri saudaranya Filipus. Tetapi Herodes merasa tersinggung sehingga menangkap dan memenjarakan Yohanes. Yohanes akhirnya gugur sebagai martir karena kuasa dan gengsi Herodes. Herodes sendiri memang segan dengan Yohanes, tetapi demi kuasa dan gengsinya, maka ia melakukan kehendak dan janjinya. Herodias puas karena benih kebenciannya pada Yohanes berbuah dengan dipenggalnya kepala Yohanes. Yohanes memang memiliki maksud yang baik dan benar, tetapi bagi Herodes dan Herodias, perkataan Yohanes itu menyakiti hati dan patut dihukum. Yohanes tidak bersalah, tetapi dijadikan bersalah karena kuasa dan gengsi manusia yang berkuasa. Saudara-saudari yang terkasih, hal lain yang kiranya menarik perhatian kita adalah figur Yesus semakin besar dan dikenal di mana-mana.
Ia melakukan karya besar dengan mengajar dan membuat tanda-tanda heran. Itu sebabnya Herodes sendiri mendengar berita tentangnya dan mengira Yesus adalah Yohanes Pembaptis. Segala kalangan mendengar dan berusaha untuk mengenal Yesus lebih dalam. Saudara-saudari yang terkasih, dalam masyarakat sosial, kejahatan masih tetap berkembang, bahkan cenderung menjadi subur. Dalam kenyataan, banyak orang suka mendengar, melihat, dan hidup bersama dengan kejahatan. Namun perlu disadari bahwa pada akhirnya kebenaranlah yang menjadi segalanya. Yesus menderita, wafat, dan bangkit dari alam maut. Kejahatan dikalahkannya, dan Dia sendirilah yang akan berkuasa. Penulis surat kepada umat Ibrani mengingatkan dan dengan tegas menulis, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin, hari ini, maupun selama-lamanya. Ibrani 13 ayat 8. Saudara-saudara yang terkasih, Yesus mempersatukan semua orang, maka perlu memelihara kasih persaudaraan. Penulis surat kepada jemaat Ibrani menasihati supaya setiap pengikut Kristus membuat karya amal kasih dan kepedulian kepada sesama. Ia menasihati, jangan kamu enggan memberi tumpangan kepada orang karena tanpa sadar kamu menjamu malaikat-malaikat. Persaudaraan sejati juga ditujukan kepada orang-orang hukuman dan mereka yang diperlakukan sewenang-wenang. Rasanya, saudara-saudari yang terkasih, kisah dalam Injil hari ini merupakan pelajaran yang sangat penting untuk kita semua. Sebuah pelajaran tentang keberanian mengungkapkan dan membela kebenaran. Tentang seorang Yohanes Pembaptis yang memiliki integritas pribadi yang tak meragukan sama sekali. Nah, kita ingin menjadi murid-murid Yesus yang konsekuen, berani, dan membela kebenaran seperti Yohanes. Namun kadang-kadang terasa seakan dia menuntut terlalu banyak dari kita. Kita pun seringkali tidak dapat lepas dari pergumulan pribadi yang melibatkan pertempuran spiritual. Saudara-saudari yang terkasih, apa yang dapat kita lakukan bila kita mengalami konflik dalam hati kita? Membuat telinga rohani kita jernih dalam mendengarkan suara Tuhan dalam batin kita. Suara Tuhan akan selalu mendorong kita untuk memilih jalan pendamaian dan penyembuhan, serta mendorong terciptanya kesejahteraan orang lain. Lalu, kita dapat menyatakan kebenaran-kebenaran iman untuk melawan kebohongan-kebohongan iblis, seturut teladan Yesus pada waktu dicoba oleh iblis di padang gurun. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, tolonglah aku agar memilih Engkau dalam segala keputusanku hari ini dan selamanya. Aku ingin Engkau menjadi pusat kehidupanku. Bimbinglah aku dalam kebenaran-Mu dan pimpinlah aku di jalan-Mu selamanya. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.